Halo, perkenalkan saya Ferdi Apriansyah dengan NIM 152405888. Jadi di sini saya mau kasih tahu nih tentang kinerja keuangan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau yang sering kita kenal dengan MTEK. Kalau kita lihat bersama ya, dari sektor teknologi dan media di Indonesia sekarang tuh lagi tumbuh pesat banget ya. Ini tuh didorong sama luasnya penggunaan internet dan digitalisasi di berbagai aspek kehidupan. Nah, MTech ini termasuk salah satu nih pemain besarnya di bidang itu. Contohnya mereka punya bisnis di media, teknologi, sampai ke layanan kesehatan. Selain itu juga mereka tuh juga aktif banget ngelakuin ekspansi dan investasi termasuk ke beberapa startup digital besar di Indonesia. Nah, tapi ini menariknya, kalau kita lihat dari sisi keuangan, MTech ini tuh ngalamin fluktuasi yang cukup tajam di beberapa tahun sebelumnya. Mereka sempat nyetak laba besar, tapi di tahun 2023 mereka malah tercatat ngalamin kerugian. Nah, dari situ muncul pertanyaan nih, apa sih yang sebenarnya mempengaruhi naik turunnya kinerja keuangan MTech ini? Dari penelitian yang udah kita lakuin, ini tuh fokus ke salah satu indikator utama profitabilitas, yaitu return on equity atau yang sering kita sebut itu ROE. Jadi ROE ini pada dasarnya ukur nih seberapa efektif perusahaan memanfaatkan modal sendiri untuk menghasilkan laba buat para pemegang sahamnya. Nah, untuk nyari tahu nih apa yang mempengaruhi ROE, penelitian ini tuh ngelihat tiga rasio utama. Yang pertama ada current ratio, ada debt to equity, dan ada gross profit margin. Yang pertama kita bahas yaitu si current ratio-nya atau CR ya. Jadi ini tuh adalah rasio antara aset lancar dengan utang lancar. Jadi rasio ini ngasih gambaran nih, apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kalau CR-nya tinggi, artinya tuh kayak kondisi likuiditas perusahaannya tuh bagus dan secara teori bisa berpengaruh positif ke ROE karena perusahaannya tuh dianggap sehat secara keuangan. Dan yang kedua ada debt to equity ratio atau DER. Ini tuh ngukur seberapa besar sih perusahaan bergantung pada utang dibanding modal sendiri. Kalau DR-nya tinggi, perusahaan berarti pakai banyak dana pinjaman buat ngebiayain asetnya. Nah, efeknya ini bisa dua arah. Di satu sisi bisa ningkatin ROE karena efeknya leverage, tapi di sisi lain resikonya juga naik, terutama kalau perusahaannya nggak bisa ngatur beban untungnya dengan baik. Dan yang terakhir ada gross profit margin atau GPM. Rasio ini ngukur ke seberapa efisien perusahaan dalam ngasilin laba kotor dari penjualan. Jadi kalau GPM-nya tinggi, berarti si perusahaan itu bisa ngatur harga pokok penjualannya dengan efisien dan ngasilin margin laba yang lebih besar. Walaupun beberapa penelitian tuh sebelumnya bilang GPM itu nggak terlalu ngaruh sih langsung ke ROE, tapi tetap penting karena nunjukin efisiensi operasional perusahaan secara umum. Nah, dari penelitian yang udah kita lakuin, ada dua hal utama nih yang mau dicapai. Yang pertama, untuk melihat pengaruh masing-masing rasio keuangan secara parsial terhadap ROE, dan yang kedua tuh mau ngelihat pengaruh ketiganya secara bersama-sama. Dan hasil yang diharapkan itu bisa kasih gambaran yang lebih jelas baik buat investor maupun manajemen dan perusahaan. Investor bisa pakai informasi ini buat nilai prospek MTech di masa depan, sedangkan manajemen bisa jadiin hasilnya sebagai bahan pertimbangan dan ngambil keputusan keuangan biar kinerjanya makin efisien.
Dan secara singkat kalau bisa kita simpulin tuh, yang pertama current ratio itu dia tuh ngegambarin kemampuan perusahaan buat bayar utang jangka pendek. Nah, kalau debt to equity ratio dia nunjukin seberapa besar ketergantungan perusahaan pada utang. Dan yang terakhir, si gross profit margin itu nunjukin seberapa efisien perusahaan ngasilin laba dari penjualan. Nah, ketiga rasio ini tuh pada akhirnya tuh ngaruh nih terhadap return on equity atau ROE di kemampuan perusahaan dalam ngasilin laba bagi pemegang sahamnya. Jadi itu menurut kita lewat penelitian ini kita bisa ngambil nih gambaran lebih lengkap tentang faktor-faktor apa aja yang bikin kinerja keuangan MTEK itu naik turun selama hampir 20 tahun terakhir. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan yang kita dapat dari PT Elang Mahkota Teknologi atau yang kita kenal sebagai MTEK. Sebelum masuk ke situ, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Firdanur Fauzi dengan NIM 15240809. Oke, kita masuk ke uji asumsi klasik. Yang pertama itu uji normalitas. Apa sih tujuan uji normalitas itu? Uji normalitas itu bertujuan untuk memeriksa apakah residual dalam persamaan regresi memiliki distribusi yang normal atau tidak agar asumsi klasik terpenuhi. Untuk uji normalitas ini kita menggunakan pp-plot dan on-sample Kolmogorov-Smirnov test. Berikut ini adalah data pp-plot yang kita dapat. Tampak bahwa titik-titik residual tersebar di sekitar garis diagonal atau garis harapan dengan penyimpangan tidak terlalu jauh dari garis tersebut. Titik-titik berada sangat jauh dari garis biasanya menunjukkan deviasi dari normalitas. Ini tampak mayoritas titik masih cukup rapat ke garis diagonal. Oleh karena itu, secara visual PP plot ini mendukung bahwa residual mendekati distribusi normal. Untuk selanjutnya, ini data on sample Kolmogorov-Smirnov testnya. Dan hasil ini memperkuat bahwa kesimpulan dari analisis visual sebelumnya, yaitu bahwa data residual dalam model regresi ini terdistribusi secara normal. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi klasik normalitas dan dapat dilanjutkan ke tahap pengujian regresi linear berganda. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas itu apa sih? Ini digunakan untuk menentukan apa ada perbedaan dalam perubahan antara pengamatan dan pengamatan lainnya dalam model regresi. Bila tersedia perbedaan, selanjutnya disebut heteroskedastisitas. Ini adalah data uji heteroskedastisitas kita. Titik-titik masih ada secara acak di sekitar 0 meskipun nggak terlalu jelas dan merata karena ukuran sampel yang terbilang kecil. Tidak ada pola yang jelas seperti corong atau pola sistematis lainnya. Berdasarkan diagram dispersi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikator heteroskedastisitasnya yang signifikan dalam model regresi ini. Selanjutnya kita masuk ke uji multikoliniaritas. Apa sih tujuan dari uji multikoliniaritas ini? Tujuannya itu untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau tidak. Variabel bebas itu atau bisa dibilang variabel independen. Ghazali pernah mengutip bahwa model regresi yang baik itu seharusnya bebas dari gejala multikoliniaritas. Berikut ini adalah data dari uji multikoliniaritas kita.
Secara umum, dalam model regresi berganda, kriteria untuk mengidentifikasi tidak adanya multikolinialitas yang signifikan adalah yang pertama, VIF-nya atau variance inflasi faktornya harus kurang dari 10, dan yang kedua, toleransinya harus lebih besar dari 0,1. Berdasarkan data kita, current rasionya memiliki toleransi 0,655 dan VIF-nya 1,528, dan depth of equity-nya memiliki toleransi 0,687 dan VIF-nya memiliki angka 1,456. Dan terakhir, gross profit margin-nya toleransinya itu 0,886 dan FIF-nya 1,128. Berdasarkan data-data tadi, kita dapat tarik kesimpulan bahwa semua nilai FIF-nya dari current ratio, depth of equity, gross profit margin itu jauh di bawah 10. Dan yang kedua, semua nilai toleransinya dari ketiga variabel tadi jauh di atas 0,1. Jadi, dengan menggunakan kriteria umum, model regresi ini lulus uji multikolinialitas. Tidak adanya indikasi masalah multikolinialitasnya yang serius antara variabel current ratio, depth of equity, dan gross profit margin. Ini berarti koefisien regresi yang dihitung untuk masing-masing variabel tersebut dapat ditafsirkan dengan andal tanpa adanya distorsi yang signifikan akibat korelasi antara variabel prediktor. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke uji autokorelasi. Apa sih itu uji autokorelasi? Uji autokorelasi itu adalah uji statik untuk mendeteksi adanya korelasi antara residual atau data atau kesalahan prediksi dalam model regresi linear pada pengamatan yang berurutan. Autokorelasi biasanya terjadi atau menjadi permasalahan dalam data deret waktu, tapi juga dapat muncul dalam data yang disusun secara urutan berdasarkan ruang atau kategori lainnya. Berikut ini adalah data uji autokorelasi kita. Bisa dilihat di sini Darwin Watson-nya itu 1.409. Itu jatuh di antara DL yaitu 1000 dan DU yaitu 1681. Maka kesimpulan yang dapat diambil itu adalah uji autokorelasi yang kita dapat itu bersifat tidak dapat diputuskan atau inklusif. Dengan kata lain, kita tidak dapat menolak hipotesis nol atau tidak ada korelasi maupun menerima hipotesis alternatif atau data autokorelasi positif pada tingkatan signifikasi 5%. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Saya Dimas Yudi Putra dengan NIM 15240756 dari kelompok 2 ingin menjelaskan apa itu uji hipotesis. Uji hipotesis itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, uji persamaan regresi. Yang kedua, uji T. Yang ketiga, itu ada uji F atau simulatan. Yang keempat, ada koefisien determinasi. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu uji persamaan regresi. Koefisiennya menjadi 4. Yang pertama ada konstan, current ratio, depth of equity, dan gross profit margin. Pertama, definite variable return on equity. Konstan 0,78,
1 jika semua variabel independen bernilai 0, yaitu on equity atau ROE diprediksi sebesar 0,781. B. Student ratio min 0,555. Setiap kenaikan satu satuan pada current ratio akan menurunkan ROE sebesar 0,55 karena koefisien B bernilai negatif. Pengaruh variabel ini tidak signifikan secara statistik atau SIG sama dengan 0,737 atau lebih besar dari 0,05. C. Debt of equity min 4,446. Setiap kenaikan 1 pada debt of equity akan menurunkan ROE sebesar 4,446. Pengaruhnya sangat signifikan secara statistik atau SIG kurang dari 0,01 kurang dari 0,05 dan memiliki pengaruh terbesar atau beta sama dengan 0,952. D. Gross profit margin 0,214. Kenaikan D. Gross profit margin 0,214. Setiap kenaikan 1 pada gross profit margin akan meningkatkan ROE sebesar 0,214. Pengaruh variabel ini tidak signifikan secara statistik atau SIG sama dengan 0,511 lebih besar dari 0,05. Yang kedua, saya menjelaskan uji T. Apabila nilai sinyal T lebih kecil dari A 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisiensinya masih sama, ada 4, yaitu constant, current ratio, debt of equity, dan profit margin. Yang A, jika nilai sin kurang dari 0,05 hitung lebih besar table, maka terjadi pengaruh antara variabel X dan Y. B, jika nilai sin lebih besar dari 0,05 hitung kurang dari table, maka tidak terjadi pengaruh antara variabel X dan Y. Pertama, current ratio sama dengan 0,737 lebih besar dari 0,05 hitung kurang dari table. Current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return on equity atau ROE. 2. Debt to equity ratio kurang dari 0,01 kurang dari 0,05 hitung lebih besar dari table. Debt equity ratio berpengaruh signifikan positif terhadap return on equity atau ROE. Yang 3, gross profit margin sama dengan 0,511 lebih besar dari 0,05 hitung kurang dari table. Gross profit margin tidak berpengaruh signifikan terhadap return on equity atau ROE. Yang 3, uji F atau simultan. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara kooperatif mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Yaitu berbeda dari uji T dan uji bersama regresi. Uji F itu mempunyai tabel ANOVA yang terbagi menjadi 3, yaitu regression, residual, dan total. Yang A, dependent variable, return on equity. B, prediction atau constant, loss margin, dan debt of equity current ratio. Jika nilai N kurang dari 0,0 secara simultan, maka terjadi pengaruh antara variabel X dan Y. Jika nilai N lebih besar dari 0,05 secara simultan, maka tidak terjadi pengaruh antara variabel X dan Y. Misal
nilai SIM 0,000 kurang dari 0,05 F hitungan jadi 33 103 F table 3,24 hitungan 33 103 lebih dari F table 3,24 variabel current ratio debt to equity ratio plus profit margin secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROE. Yang keempat, koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar persentase variasi dalam variabel terikat pada model dapat diterangkan oleh variabel bebasnya. Model summary ada tabel-tabel data di situ. Yang A, prediction constant gross profit margin, debt of equity current ratio. B, dependent variable return of equity atau ROE. R square atau R pangkat 2 sama dengan 0,861. Nilai R pangkat 2 sama dengan 0,861, artinya 86,1% variasi perubahan yang terjadi pada variabel return on equity atau ROE dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, yaitu gross profit margin, current ratio, debt to equity ratio. Sisanya sebesar 13,9% atau 100% kurang 86,1%. Dijelaskan oleh faktor lainnya di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya faktor eksternal, variabel lainnya yang tidak dimasukin. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh current ratio atau CR, debt to equity ratio atau DR, dan gross profit margin atau GPM terhadap return on equity atau ROE pada PT Elang Mahkota Teknologi (TBK) pada periode 2005 sampai 2024. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Current ratio sama dengan 0,737 kurang dari 0,005 T hitung atau kurang dari T table. 2. Debt to equity current ratio kurang dari 0,01 kurang dari 0,05 T hitung lebih besar dari T table. Secara presial, debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap ratio on equity. 3. Gross profit margin sama dengan 0,511 lebih besar dari 0,05 T hitung atau kurang dari T table. Secara parsial, gross profit margin tidak berpengaruh signifikan terhadap return on equity atau ROE. 4. F hitung 33,103 lebih besar dari F table 3,24 variabel current ratio, debt to equity ratio, gross profit margin secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return on equity atau ROE. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.